Hai semua, nama saya Aivita dengan NIM 68202106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risk register dari usaha Starprint dan menjelaskan juga bagaimana manajemen risiko itu diterapkan pada usaha fotokopi dan percetakan ini. Jadi, Starprint berdiri sejak dari 2010 dan menyediakan 9 layanan yang mulai dari fotokopi, print, jilid skripsi, laminating, hingga cetak foto dan kartu nama. Usaha ini itu dimulai dari satu mesin dan satu komputer dan dijalankan berdua bersama istrinya, lalu berkembang merekrut karyawan, pindah ke ruko yang lebih strategis saat pandemi, dan kini memiliki 3 karyawan dengan pelanggan setia bertahun-tahun. Momen paling sibuknya itu saat mahasiswa mengerjakan tugas dan ujian, dan sedangkan yang paling sepi itu saat libur Desember dan Natal. Tujuan umum penerapan manajemen risiko adalah meningkatkan keberlangsungan usaha jangka panjang, mendorong pengelolaan yang lebih proaktif, dan menjaga kualitas layanan yang sudah menjadi keunggulan selama 16 tahun. Tujuan khususnya yang lebih teknis yaitu memberi dasar pengambilan keputusan bagi owner, meningkatkan efektivitas sumber daya, mengurangi ketergantungan pada satu individu, dan meningkatkan ketahanan usaha dari berbagai risiko. Ada 3 manfaat utama. Pertama, perencanaan operasional yang lebih baik seperti stok dan arus kas musiman. Kedua, mengurangi ketergantungan pada satu individu dengan mendokumentasikan pengetahuan bisnis. Dan ketiga, meningkatkan ketahanan usaha jangka panjang agar lebih siap menghadapi krisis eksternal maupun fluktuasi musiman kampus. Selanjutnya, faktor pendukung Starprint, antara lain kemampuan teknis owner memperbaiki mesin sendiri, pengalaman 16 tahun mengenali pola musiman, dan reputasi kuat tanpa promosi berbayar. Selain itu, ada juga faktor penghambat, seperti seluruh keputusan strategis yang berpusat hanya satu orang, belum adanya dana cadangan, dan sistem pencatatan keuangan yang belum digital. Dari sisi stakeholder, pihak internal meliputi owner, 3 karyawan, dan keluarga dari owner sendiri. Sedangkan eksternal meliputi pelanggan mahasiswa UKSW, pemasok bahan baku, pemilik ruko, dan pihak kampus. Selanjutnya, manajemen risiko batas toleransi risiko. Batas toleransi risiko atau BTR ditetapkan sebesar 5% dari total pendapatan tahunan Starprint yang diperkirakan 1,2 miliar sehingga BTR-nya sebesar 60 juta rupiah. Tabel indeks likelihood dan dampak menunjukkan skala nilai dari 20% hingga 100% dari BTR tersebut. Asumsi perhitungan berdasarkan pada rata-rata pendapatan usaha sejenis, jumlah karyawan, dan jenis layanan aktif, serta pola musiman ramai dan sepi sepanjang tahun. Di slide ini menjelaskan 5 tingkat dampak risiko, dari insignifikan atau sangat kecil hingga katastrofik atau sangat besar. Masing-masing dikaitkan dengan presentasi target kinerja dan dampak kualitatif terhadap sasaran strategis organisasi. Semakin tinggi indeksnya, semakin besar potensi kegagalan terhadap target kinerja perusahaan. Ada 12 risiko yang teridentifikasi, dikelompokkan ke dalam 4 kategori: operasional atau infrastruktur risk, hazard risk, strategi dan planning risk, dan finance risk. Contohnya keterlambatan order karena bahan baku, kerusakan mesin mendadak, ketergantungan tinggi pada satu individu, hingga potensi penurunan kebutuhan cetak fisik akibat digitalisasi. Kedua-belas risiko inilah yang akan dibahas satu persatu di slide berikutnya. Risiko pertama berkaitan dengan ketepatan waktu produksi dan pengiriman order. Penyebabnya adalah ketergantungan pada satu atau dua pemasok bahan baku tanpa alternatif tetap, sehingga stok bisa telat terutama saat musim ramai TTU atau ujian. Berdasarkan penilaian risiko ini masuk kategori high risk dengan skor 9. Dampak finansial risiko inheren diperkirakan 4,5 juta rupiah, terdiri dari potensi kehilangan order dan biaya kurir darurat. Untuk menanganinya, Starprint berencana menambahkan stok pengaman dan menjajaki pemasok cadangan baru dengan total biaya penanganan 13 juta rupiah. Setelah penanganan, tingkat risiko turun menjadi medium risk dengan dampak finansial residual 2,5 juta rupiah dan nilai bersih risiko residual 750.000 rupiah.
Strategi yang dipilih adalah mitigasi risiko. Kedua adalah kelancaran operasional mesin cetak dan fotokopi tanpa henti produksi yang signifikan. Penyebabnya mesin dipakai intensif bertahun-tahun tanpa jadwal preventif maintenance formal. Risiko ini juga tergolong high risk dengan skor 9. Dampak finansial inherennya 8 juta rupiah, mencakup biaya perbaikan darurat dan potensi kehilangan order akibat antrian. Rencana penanganannya adalah menyusun jadwal preventif maintenance rutin dan melatih satu karyawan menangani gangguan teknis dasar dengan total biaya 7 juta rupiah. Hasilnya, risiko residual turun ke medium risk dengan dampak finansial residual 3 juta rupiah dan nilai bersih residual 900 ribu rupiah. Melalui strategi mitigasi. Risiko ketiga menyangkut kelangsungan usaha jika terjadi krisis eksternal skala besar seperti pandemi, yang bisa membuat usaha tutup total tanpa pemasukan. Karena dampaknya yang besar, meski probabilitasnya kecil, risiko ini dinilai high risk dengan skor 8, dan dampak finansial inherennya paling besar di antara semua risiko, yaitu 60 juta rupiah. Rencana penanganannya adalah menyisihkan dana cadangan darurat rutin dan keuntungan bulanan sebesar 6 juta rupiah. Setelah mitigasi, tingkat risiko turun signifikan menjadi low risk dengan dampak finansial residual 30 juta rupiah dan nilai bersih residual 6 juta rupiah. Risiko keempat adalah ketergantungan tinggi pada owner sebagai pemilik tunggal dalam pengambil keputusan strategis dan pengetahuan operasional yang belum terdokumentasi. Risiko ini dikategorikan high risk dengan skor 8 dan dampak finansial inheren 12 juta rupiah. Penanganannya cukup sederhana dan mudah, yaitu mendokumentasikan pengetahuan operasional secara tertulis dan melibatkan karyawan senior dalam pengambilan keputusan dengan biaya hanya 200 ribu rupiah. Hasilnya, risiko turun ke medium risk dengan dampak finansial residual 5 juta rupiah dan nilai bersih residual 1,5 juta rupiah. Risiko kelima adalah konsistensi kualitas hasil kerja dan pelayanan antar karyawan. Karena proses rekrutmen hanya mensyaratkan kemampuan dasar komputer dan printer tanpa pelatihan dasar, risiko ini masuk kategori medium risk dengan dampak finansial inheren 2,5 juta rupiah. Penanganannya adalah menyusun panduan atau checklist standar kerja sederhana serta masa orientasi bagi karyawan baru dengan biaya 100 ribu rupiah. Setelah penanganan, dampak finansial residual turun menjadi 800 ribu rupiah dengan nilai bersih residual 240 ribu rupiah. Risiko keenam adalah menjaga stabilitas arus kas sepanjang tahun meski ada fluktuasi musiman, terutama penurunan terhadap signifikan saat libur Desember dan Natal. Risiko ini dinilai high risk karena probabilitasnya cukup tinggi, 80%, dengan dampak finansial inheren 5 juta rupiah. Penanganannya adalah menyisihkan dana cadangan dari bulan ramai untuk menutupi periode sepi, serta menjajaki peluang cetak kartu ucapan sebagai pendapatan musim tambahan dengan biaya 200 ribu rupiah. Hasilnya, risiko turun ke low risk dengan dampak finansial residual 2,5 juta rupiah dan nilai bersih residual 1 juta rupiah. Risiko ketujuh adalah kapasitas layanan yang tidak memadai saat terjadi lonjakan permintaan musiman, menyebabkan antrian panjang dan penurunan kualitas layanan. Risiko ini dinilai high risk dengan skor tertinggi yaitu 12 karena probabilitas dan dampaknya sama-sama tinggi. Dampak finansial inheren 4 juta rupiah ditangani dengan menyewa mesin cadangan khusus musim ramai dan menetapkan sistem antrian sederhana dengan total biaya 1,65 juta rupiah. Setelah penanganan, risiko turun ke medium risk dengan dampak finansial residual 1,5 juta rupiah dan nilai bersih residual 600 ribu rupiah. Risiko kedelapan adalah menjaga margin keuntungan tetap sehat meski ada fluktuasi harga bahan baku seperti kertas dan tinta akibat fluktuasi ekonomi.
Risiko ini high risk dengan dampak finansial inherent 4 juta rupiah. Penanganannya adalah membeli stok bahan baku lebih besar saat harga masih stabil dengan biaya 1,5 juta rupiah. Hasilnya, risiko turun ke medium risk dengan dampak finansial residual 2 juta rupiah dan nilai bersih residual 600 ribu rupiah. Risiko ke-9 adalah pencatatan keuangan yang kurang akurat karena pembukuan belum terstruktur formal, meski usaha sudah memiliki banyak jenis layanan. Risiko ini medium risk dengan dampak finansial inherent 2 juta rupiah. Penanganannya cukup ringan, yaitu menggunakan aplikasi pembukuan sederhana dan gratis, sehingga tidak ada biaya tambahan. Setelah penanganan, risiko turun menjadi low risk, dengan dampak finansial residual 500 ribu rupiah dan nilai bersih residual 150 ribu rupiah. Risiko ke-10 adalah keamanan dan keandalan penyimpanan file pelanggan, seperti file skripsi dan tugas. Karena belum ada sistem backup data yang memadai, risiko ini high risk dengan dampak finansial inherent 1 juta rupiah. Penanganannya adalah berlangganan atau menggunakan penyimpanan cloud seperti Google Drive atau backup file penting tanpa biaya tambahan. Hasilnya, risiko turun ke low risk dengan dampak finansial residual 300 ribu rupiah dan nilai bersih residual 90 ribu rupiah. Risiko ke-11 terkait kepastian dan kestabilan lokasi usaha jangka panjang. Karena status ruko adalah sewa bukan milik sendiri, sehingga ada risiko tidak bisa memperpanjang sewa atau kenaikan biaya sewa signifikan. Risiko ini high risk dengan dampak finansial inherent 15 juta rupiah. Penanganannya adalah menjejaki kontrak sewa jangka panjang dengan harga terkunci tanpa biaya tambahan karena murni negosiasi. Setelah penanganan, risiko turun ke low risk dengan dampak finansial residual 5 juta rupiah dan nilai bersih residual 1 juta rupiah. Risiko ke-12 adalah relevasi layanan di tengah tren digitalisasi tugas kuliah yang mengurangi kebutuhan cetak fisik konvensional. Risiko ini medium risk dengan dampak finansial inherent 3 juta rupiah. Penanganannya adalah memperkuat layanan berbasis fisik seperti jilid skripsi dan cetak foto atau undangan sebagai andalan tanpa biaya tambahan, karena hanya penguatan fokus layanan yang sudah ada. Hasilnya, risiko turun ke low risk dengan dampak finansial residual 1 juta rupiah dan nilai bersih residual 200 ribu rupiah. Di slide ini menampilkan peta risiko Starprint dalam bentuk matriks probabilitas dan dampak. Sebelum penanganan, ada 3 risiko di zona high risk berwarna orange, yaitu risiko nomor 2, 7, dan lainnya. Sementara setelah penanganan atau mitigasi, sebagian besar risiko bergeser turun ke zona medium dan low risk berwarna hijau. Gambar ini menunjukkan lingkaran biru untuk risiko inherent, bintang untuk risiko residual, dan segitiga untuk risk appetite atau selera risiko perusahaan. Dan yang terakhir, rekap profil risiko. Dari total 12 risiko, 6 berasal dari kategori keuangan dan administrasi, 5 dari produksi dan pelayanan pelanggan, dan 1 dari teknis dan perawatan mesin. Total anggaran biaya penanganan seluruh risiko adalah 59.300.000 rupiah, dan diagram lingkaran menunjukkan proporsi tingkat risiko medium dan high di masing-masing kategori sebelum penanganan dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyimak risk register dari Starprint ini. Terima kasih. Arikecu.